Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tentang sistem skeletal atau rangka tubuh manusia. Oke, langsung saja ya bahwa sistem skeletal ini merupakan sebuah rangka tubuh yang terdiri dari beberapa organ, yaitu tulang, sendi, dan kartilago. Tulang sendiri itu nama lainnya adalah tulang sejati. Nah, kemudian ada jenis tulang yang lain atau kita sebut sebagai tulang rawan. Nah, ini nama lainnya adalah kartilago. Tulang, sendi, dan kartilago itu merupakan komponen utama penyusun dari sistem skeletal. Sistem ini berfungsi sebagai penyokong utama tubuh manusia, melindungi organ vital, serta tempat melekatnya otot-otot untuk melakukan proses pergerakan. Nah, otot itu kan mekanismenya dia bisa melakukan proses kontraksi dan relaksasi. Nah, apa yang kemudian digunakan untuk kontraksi, apa yang kemudian digerakkan. Nah, secara pasif tulang itulah yang kemudian digerakkan oleh otot tersebut, sehingga otot bisa dikatakan sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang atau sistem skeletal itu kita sebut sebagai alat gerak pasif. Nah, ini contoh dari berbagai macam tipe-tipe atau jenis-jenis tulang yang menyusun struktur tubuh manusia. Nah, fungsi dari sistem skeletal itu yang pertama adalah memberi bentuk dan penopang tubuh sehingga manusia dapat berdiri, dan kemudian dia berfungsi untuk melindungi organ vital. Contohnya apa? Misalnya di bagian dada itu ada jantung, ada hati, ada saluran pencernaan. Nah, itu nanti dilindungi oleh sternum dan ribs atau tulang rusuk. Nah, kemudian tulang-tulang yang lain misalnya pada bagian yang ada di sini, nah organ-organ vital seperti alat reproduksi itu juga dilindungi oleh beberapa jenis tulang. Nah, fungsi yang lain dari sistem skeletal itu adalah membantu proses pergerakan. Tadi ya, alat gerak aktif yaitu adalah otot. Nah, alat gerak pasifnya itu adalah rangka tulang, sehingga tubuh manusia itu bisa bergerak, bisa berjalan atau melakukan proses aktivitas. Nah, kemudian fungsi yang lain, tulang itu digunakan untuk tempat proses pembentukan sel darah. Nah, sel darah, baik sel darah merah, sel darah putih, nah itu dibentuk di bagian sumsum tulang. Jadi ini merupakan tempat untuk membuat jaringan darah. Dan yang terakhir, tulang itu juga digunakan sebagai penyimpan mineral seperti ion kalsium. Nah, itu juga disimpan 99%, 99,9% itu ada di dalam tulang, sedangkan sisanya berada di cairan tubuh. Nah, sistem rangka itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah skeletal aksial atau skeleton aksial. Yang kedua adalah skeleton apendikular. Aksial itu merujuk pada bagian pusat atas tubuh kita, mulai dari tengkorak sampai dengan bagian badan kita. Sedangkan apendikular itu biasanya di dilihat pada bagian proses pergerakan seperti pada bagian lengan atas maupun pada bagian kaki. Nah, ini kita sebut sebagai apendikular. Jadi kalau yang aksial ini yang warnanya hijau, sedangkan yang apendikular itu adalah yang warnanya ungu. Komponen utama dari tulang tadi komponen utama dari sistem skeletal yaitu adalah tulang. Ini merupakan struktur keras tersusun atas osteosit. Osteosit ini merupakan sel yang menyusun jaringan tulang yang berada di dalam jaringan-jaringan tulang. Nah, di situ nanti ada sebuah matriks atau senyawa yang kemudian dihasilkan oleh sel osteosit. Nah, matriksnya itu kita lihat bahwa matriks pada tulang itu disusun oleh kalsium, fosfat, dan kolagen.
Fungsi dari tulang itu adalah menopang tubuh, melindungi organ, tempat melekatnya otot, penyimpan mineral, serta pembentukan darah. Nah, kemudian ada persendian. Nah, ini sendi ini tempat pertemuan dua tulang atau lebih. Nah, bisa penyusunnya itu tulang rawan sendi, kapsul, cairan sinovial, dan ligamen. Fungsinya apa? Karena ini adalah pertemuan antara dua tulang. Nah, ini memungkinkan proses pergerakan antar tulang dan berfungsi untuk mengurangi yang namanya gesekan. Jadi kalau kita lihat, nah di sini ada kartilago, kemudian ada beberapa ligamen termasuk tendon, jaringan ikat yang mengikat antara tulang dengan otot gitu ya. Nah, disinilah letak dari proses persendian. Nah, kemudian ada tulang rawan. Jadi tulang rawan ini merupakan struktur tulang yang lain. Ini jaringan ikat lentur tersusun atas sel kondrosit. Jadi kalau tulang keras itu disusun oleh osteosit, sedangkan kalau tulang rawan itu disusun oleh kondrosit. Nah, jenisnya apa? Ada kartilago hialin, ada kartilago elastik, dan ada fibrosa atau fibrokartilago. Nah, kalau yang menyusun apa namanya paru-paru, nah itu contohnya adalah kartilago hialin. Nah, walaupun paru-paru itu bukan struktur tulang ya, tetapi kita tahu bahwa tulang rawan itu juga menyusun jaringan paru-paru. Nah, ujung pada tulang, misalnya tulang pipa, nah itu juga ada kartilago hialin juga. Nah, kemudian daun telinga kita itu tersusun atas kartilago elastik. Nah, ini yang termasuk hidung itu juga tersusun atas kartilago elastik. Nah, kemudian fungsi dari kartilago ini apa? Menyokong jaringan lunak, melindungi persendian, serta mencetak beberapa tulang. Jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya itu ada banyak, dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu adalah tulang panjang atau ostium longum. Bentuknya itu panjang, memiliki diafisis atau batang dan epifisis yang berarti ujung. Contohnya itu adalah tulang paha atau tulang lengan atas. Tulang paha kita sebut sebagai femur, sedangkan lengan atas kita sebut sebagai humerus. Fungsinya untuk apa? Penopang berat badan, serta tulang panjang ini menyusun pada rangka apendikular. Jadi ini merupakan alat gerak utama di dalam tubuh kita. Kemudian ada tulang pendek atau ostium brief. Ini bentuknya hampir mirip kubus. Nah, kemudian contohnya ini tulang pergelangan tangan atau karpal dan pergelangan kaki atau tarsal. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberi kestabilan dan fleksibilitas proses pergerakan. Kemudian ada yang lain lagi, yang ketiga, yaitu adalah tulang pipih atau ostium planum. Bentuknya tipis dan lebar, dua lapisan kompak dengan spons di tengah. Jadi ada rongga-rongga di dalam tulang pipih. Contohnya itu adalah tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada atau nama lainnya sternum. Fungsinya untuk melindungi organ vital dan tempat melekatnya otot. Jadi, kalau untuk tulang pipih bukan untuk proses pergerakan karena persendiannya cenderung kaku dan tidak fleksibel sehingga tidak bisa melakukan proses pergerakan. Pergerakan cenderung ditemukan pada tulang panjang. Kemudian ada tulang yang tak beraturan atau ostium irregulare. Bentuknya tidak beraturan atau kompleks, contohnya seperti tulang yang menyusun wajah kita, tulang belakang, atau tulang vertebrae. Fungsinya untuk melindungi sistem saraf, menopang tubuh di bagian bawah. Ini adalah contoh dari tulang panjang. Saya contohkan misalnya yang di kiri itu adalah femur, kemudian yang di kanan itu adalah humerus. Nah, berfungsi untuk pergerakan. Jadi ini contohnya, ini adalah tulang, tidak semuanya ya teman-teman semua, tetapi ini contohnya yang tulang pipa ini contohnya, ini tulang pipa. Nah, ini adalah tulang pipa atau tulang panjang, ini adalah tulang panjang. Nah, strukturnya seperti ini. Nah, kemudian pada bagian ujung itu biasanya ada kartilagonya gitu ya. Nah, kemudian di bagian tengah ini ada apa namanya, persarafan, kemudian ada tempat untuk proses pembentukan darah gitu.
Nah, ini contoh dari struktur tulang pipa atau tulang panjang. Nah, kemudian ada tulang pendek. Contohnya adalah karpal dan tarsal. Ini contoh yang tarsal pada bagian kaki. Nah, yang kita kasih warna ini ya. Nah, ini contoh dari tulang pendek. Nah, ada talus, ada navicular, kemudian ada cuneiform gitu ya. Kemudian ada kuboid dan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya pada kaki, sedangkan pada bagian lengan, contohnya yang di sini. Kalau yang di sini itu masih termasuk tulang panjang karena berbentuk strukturnya pipa. Tetapi yang di sini teman-teman pada bagian karpal kita ada beberapa bagian tulang karpal seperti trapezium, trapezoid, capitate, hamate, pisiform dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh dari tulang pendek. Kemudian tulang pipih itu contohnya apa? Banyak. Ada sternum, ada tengkorak. Kalau di gambar ini adalah contoh tengkorak gitu ya di bagian depan. Jadi tengkorak itu bukan satu tulang, tapi berbagai macam tulang pipi yang kemudian menyusun membentuk satu organ yang kita sebut sebagai tengkorak. Nah, ini contohnya tulang frontal gitu kan. Nah, di sini dia berlekatan dengan parietal, ada dua parietal, kemudian di sini frontalnya, yang di belakang itu adalah occipital. Rahang atas maksila, kemudian rahang bawah mandibula. Kemudian di sini ada sphenoid juga, kemudian di sini adalah tulang temporal. Ini adalah beberapa contoh tulang yang menyusun tengkorak kita. Kemudian jenis-jenis yang lain, misalnya ini ada tulang pelvis. Ini adalah tulang panggul. Struktur tulang besar yang terletak di bagian bawah tubuh, berfungsi sebagai penopang berat badan, penghubung antara tubuh bagian atas dan bawah, serta pelindung organ-organ di daerah panggul. Nah, untuk pelvis ini antara punyanya laki-laki dengan perempuan itu sedikit berbeda. Kenapa? Karena tadi ya struktur tubuh laki-laki sama perempuan juga berbeda tergantung dari fungsi utamanya. Nah, kalau misalnya kita lihat bentuk pelviknya, ini kalau pada laki-laki berbentuk semi lonjong atau mirip hati, sedangkan kalau pada perempuan itu oval dan lebar. Sudut area arkus pubiknya atau di sini yang struktur tulang pada bagian kemaluan itu di sini sudutnya kurang dari 90 derajat, kalau yang di sini lebih dari 90 derajat. Nah, struktur tulang pada laki-laki cenderung tebal dan berat, sedangkan pada perempuan itu tipis dan ringan. Kenapa seperti ini? Karena kalau pelvis pada laki-laki cenderung untuk kekuatan tubuh gitu ya, sedangkan kalau untuk perempuan, nah ini adalah untuk kehamilan beserta persalinan. Jadi memang struktur rangkanya cenderung lebih oval, itu untuk memudahkan proses kehamilan pada bayi sampai dengan kelahiran pada bayinya. Nah, jenis tulang pipi yang lain itu contohnya sternum atau tulang dada, kemudian ribs atau ya tulang dada gitu ya. Nah, di sini ada 12 ribs yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini yang kemudian melindungi paru-paru, jantung, dan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita atau pada bagian abdomen. Kemudian ada tulang tak beraturan. Contohnya misal di sini ada tulang belakang atau tulang vertebra. Nah, kalau yang pada bagian atas ini kita sebut sebagai atlas atau aksis gini ya, yang kemudian ini menopang tengkorak kita gitu kan. Nah, ini kita sebut sebagai tulang atlas. Nah, kemudian ada tulang lumbaris. Nah, di sini kalau kita lihat struktur dari tulang vertebranya seperti ini, dan di dalamnya nanti ada medula spinalis yang itu merupakan sistem saraf pusat utama tubuh kita. Fungsinya untuk apa? Vertebra ini untuk struktur kompleks dan menyokong tubuh kita agar kita bisa berdiri. Nah, itu tadi contoh dari tipe-tipe tulang. Sekarang kita lihat struktur tulang secara makroskopis maupun secara mikroskopis. Nah, kalau secara mikroskopis ini adalah beberapa struktur tulang bahwa kita lihat di dalam dari tulang, misalnya dalam satu pipa gitu ya, satu tipe tulang pipa misalnya. Nah, di sini ada satu jaringan yang kita sebut sebagai osteon. Nah, osteon ini kalau kita lihat di sini ada rongga-rongga yang kita sebut sebagai
kanalikuli dan di dalamnya nanti ada yang namanya osteosit. Nah, ini adalah osteosit teman-teman semua. Nah, di sini rongganya ini adalah area-area yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu sel dengan sel yang lain kita sebut sebagai kanalikuli. Nah, sel ini kita sebut sebagai osteosit. Nah, ini berada di tulang kompak gitu. Pada bagian tengahnya ini ada pembuluh darah baik vena maupun arteri beserta saraf. Jadi memang walaupun tulang kita ini strukturnya keras tetapi tetap bisa merasakan rasa sakit karena di bagian tengahnya itu ada saraf dan aliran darah. Nah, kemudian kalau pada bagian tengah itu biasanya nanti rongganya mohon maaf, maksudnya pada bagian tengah itu biasanya berongga. Nah, ini kita sebut sebagai area spons dan di dalamnya itu nanti ada sel yang kita sebut sebagai osteoklas. Nah, ini adalah sel yang berfungsi untuk remodeling dan menghancurkan tulang. Jadi kalau tulangnya mau memanjang atau untuk merubah atau untuk perbaikan dari struktur jaringannya, maka sel yang berfungsi untuk remodeling dan berfungsi untuk menghancurkan kalsium itu kita sebut sebagai osteoklas. Nah, struktur mikroskopisnya apa? Saya ulangi lagi. Yang pertama itu ada osteon atau nama lainnya adalah sistem Havertz. Ini adalah unit struktural dasar dari tulang kompak, tersusun melingkar dan mengelilingi kanal. Jadi satu lingkaran ini kita sebut sebagai osteon atau kanal Havertz. Nah, kemudian ada sel-sel kecil yang kita sebut sebagai osteosit. Ini adalah sel tulang dewasa yang berada di dalam lakuna. Nah, ini berfungsi untuk memelihara matriks tulang dan pertukaran zat. Nah, ini berada di dalam area osteon. Sel-selnya kita sebut sebagai osteosit. Nah, kemudian ada kanal Havertz. Ini merupakan saluran-saluran di tengah osteon yang berisi pembuluh darah dan saraf, berfungsi untuk mengalirkan nutrisi ke sel tulang karena nutrisi itu dialirkan oleh pembuluh darah. Jadi walaupun itu merupakan kalsium atau kalsium yang keras, di dalamnya masih ada osteosit, mereka masih memerlukan yang namanya nutrisi. Nah, kemudian ada lamela. Ini merupakan lapisan melingkar dari matriks kalsium dan kolagen di sekitar kanal Havertz, berfungsi untuk memberikan kekuatan dan struktur pada tulang. Nah, proses pembentukan tulang itu kita sebut sebagai osifikasi. Jadi osifikasi itu adalah proses pembentukan tulang dari jaringan lain, terutama dari jaringan tulang rawan atau kartilago dan jaringan ikat embrional atau mesenkim. Jadi ada dua sumbernya, bisa dari kartilago atau dari jaringan embrional mesenkim. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan proses remodeling atau perbaikan dari tulang. Jenis dari osifikasi terdiri dari dua, yaitu adalah osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Kalau osifikasi intramembran itu di apa ya istilahnya sel yang berpengaruh itu adalah jaringan ikat mesenkim. Contohnya adalah tulang pipih pada bagian tengkorak kita atau tulang wajah kita itu proses osifikasinya secara intramembran. Sedangkan kalau endokondral itu terjadi melalui pergantian tulang rawan dari kartilago menjadi tulang sejati. Contohnya pembentukan tulang panjang seperti tulang paha ataupun tulang lengan. Nah, osifikasi intramembran ini seperti apa? Ini adalah sel mesenkim, teman-teman semua. Bagaimana dia melakukan prosesnya untuk membentuk tulang secara langsung dari jaringan ikat mesenkim ini tanpa melalui tahapan tulang rawan. Nah, proses ini umumnya membentuk tulang pipih seperti tulang tengkorak, tulang wajah, dan tulang selangka. Sel mesenkim ini nanti termodifikasi, dia akan berubah menjadi osteosit. Nah, kemudian dia akan melakukan kalsifikasi, proses pengerasan. Kemudian di sini ada beberapa rongga. Nah, rongga-rongga ini kita sebut sebagai trabekula. Kemudian nanti ada aliran darah yang masuk. Nah, di situ kemudian terjadi proses penulangan. Akhirnya ini menjadi tulang yang kompak.
itu adalah proses osifikasi intramembran. Sedangkan proses osifikasi endokondral itu adalah sebenarnya gini, proses pemanjangan tulang. Ini adalah tulang yang kecil, misalnya tulang bayi, tetapi lama-kelamaan dia dewasa, misalnya menjadi anak-anak remaja. Nah, ini kan berarti tulangnya panjang ya. Nah, proses pemanjangan seperti ini termasuk osifikasi endokondral. Endokondral itu apa? Itu proses pembentukan tulang yang diawali dari jaringan tulang rawan yang kemudian diganti oleh jaringan tulang sejati. Proses ini merupakan cara utama pembentukan tulang panjang seperti femur, humerus, dan tibia. Jadi teman-teman semua, kalau kita lihat pada bagian dekat dengan ujung dari tulang tersebut, di sini ada tulang rawan. Nah, tulang rawan inilah yang kemudian lama-kelamaan dia akan membelah menjadi panjang, kemudian pada bagian tengahnya mengalami yang namanya pengerasan. Nah, saat dia mengeras, nah itu akan menjadi tulang sejati. Sedangkan tulang rawan ini yang nantinya akan menjadi tulang sejati tersebut, sehingga tulang pipa yang awalnya kecil atau pendek itu bisa menjadi panjang. Itu adalah proses osifikasi endokondral. Nah, dari proses pertumbuhan itu ternyata banyak faktor yang mempengaruhi. Kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan tulang? Faktor yang pertama itu adalah secara genetik atau keturunan. Ini menentukan potensi yang tinggi terkait dengan tinggi badan ataupun bentuk tulang, karena genetik terutama ras itu akan berpengaruh terhadap faktor dari tinggi pendeknya suatu makhluk hidup, atau dalam hal ini mungkin ras tertentu. Kemudian yang kedua itu adalah nutrisi. Nutrisi yang pertama yang paling penting itu adalah kalsium, karena kalsium ini 99,9% yang kemudian akan menyusun struktur tulang tersebut. Selain kalsium itu ada fosfor, vitamin D, protein, vitamin C, magnesium, Zn, dan yang lainnya. Ini memang penting untuk proses pembentukan tulang. Kemudian yang ketiga itu adalah hormon, terutama growth hormone atau GH. Ini hormon yang berfungsi untuk proses osifikasi, memicu proses pembentukan tulang atau proses pemanjangan tulang. Selain growth hormone ada tiroid, estrogen, testosteron, paratiroid, dan kalsitonin yang berfungsi untuk mengatur kecepatan pertumbuhan. Kemudian ada aktivitas fisik seperti tekanan mekanik yang kemudian merangsang osteoblast untuk memperkuat tulang. Dan ada sinar matahari, ini juga penting, berfungsi untuk membantu sintesis vitamin D. Jadi di dalam tubuh kita itu sebenarnya bisa menghasilkan vitamin D lewat kulit. Nah, sintesis atau proses pembentukan vitamin D ini perlu. Kenapa? Karena vitamin D digunakan untuk membantu proses penyerapan ion kalsium yang ada di dalam intestinum atau di dalam usus. Dengan bantuan vitamin D, maka usus dapat menyerap ion kalsium sehingga disimpan dalam bentuk tulang. Oleh karena itu, memang kita perlu terpapar sinar matahari, tetapi di jam-jam tertentu, bukan di siang hari yang sinar UV-nya cukup banyak, tetapi bisa di pagi ataupun di sore hari. Selain itu, vitamin D juga bisa dikonsumsi di dalam beberapa sumber makanan seperti kedelai dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada usia dan kesehatan. Ini merupakan faktor pertumbuhan yang penting. Kenapa? Karena pertumbuhan cepat terjadi pada anak remaja dan menurun pada saat dewasa, dan beberapa penyakit dan obat itu juga akan menghambat proses pertumbuhan, dan penyakit dan obat sering diderita oleh usia senja. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.